Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina alladhi summiya fis samai bi Ahmada wa fil aradina bi Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin alladhina tabauhu fil usri wal yusri wa fis silmi wal harbi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita ucapkan ribuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih menitipkan cinta Nabi Muhammad di dalam hati kita. Kemudian kita ucapkan salawat serta salam kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat ini bisa menerangi hati kita, yang merupakan cahaya menerangi jalan kita, hati kita yang gelap, mengeluarkan kita minadz-zulumati ilan nur. Yang terhormat guru kita semua, Al-Ustadz Al-Mukarram Marzuki Amin. Yang terhormat kepada para habaib dan kepada para asatid, kepada hadirin hadirat semua yang tidak bisa saya ucapkan, saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat seluruh tamu undangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di sini ini duduk demi menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di pagi hari ini mengharap untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu-ibu ya, ibu-ibu nih, amal perbuatan kita ini ragu apakah diterima atau tidak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Semua amal perbuatan kita ini di antara diterima atau enggak. Kita ini enggak bisa ya mengharapkan sholat kita, puasa kita, sholat masih belang bentong ya, puasa masih wah pokoknya mah, atau misalnya apa, ada ria, ada ujub, banyak penyakit di dalam ibadah kita, sehingga kita ini tidak bisa berharap kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bainal qabuli wa raddiha. Akan tetapi ada satu amal perbuatan yang mana pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ibu-ibu ya, bahkan kalau misalnya ini amal perbuatan ini kita lakukan dengan apa? Dengan supaya ingin dipuji oleh orang-orang. Apa? Illa salata ala nabiyyi Muhammad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Semua amal perbuatan itu mungkin diterima, mungkin tidak, kecuali satu.
yaitu salawat kepada Rasulullah. Dan apa? Jadi salawatnya jangan dipisah-pisah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya. Salawatnya harus disempurnakan. Kata Nabi Muhammad bilang gini kepada para sahabatnya, la tusallu alayya bi salatil batra. Janganlah bersalawat kepadaku dengan salawat yang putus, salawat yang buntu. Gimana Kanjeng Nabi Muhammad salawat yang putus itu? Salawat yang putus itu adalah bersalawat kepadaku tapi tidak bersalawat kepada keluargaku. Allahumma shalli ala Muhammad, gitu aja ya. Tapi apa? Yang kata Rasulullah salawat yang sempurna itu adalah salawat seperti di tasyahud kita, seperti di tahiyat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat Allahumma salli ala. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadirin ikhwani wa akhwati, hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari kita mengharapkan keberkahan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ingin mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya, Bu? Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah, nama Muhammad ini disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa ma unzila ala Muhammad. Kemudian apa yang terakhir? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar. Kemudian nama Rasulullah itu banyak ya ikhwani wa akhwati. Di antaranya adalah Ahmad, wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Muhammad ini terkenalnya di bumi, nama Ahmad ini terkenalnya di langit. Waktu Isra Mi'raj itu perbincangan antara Allah Jalla Jalaluhu dengan Rasulullah pakai nama apa? Pakai nama Ahmad. Kemudian nama Rasulullah apa lagi? Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, ibu-ibu suka baca surat Yasin nih. Apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin itu nama Rasulullah. Karena apa? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, wahai Yasin, wahai Muhammad, adalah apa? Adalah termasuk dari jajaran Rasul, bahkan Sayyidul Mursalin, Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taha, Yasin, Abdullah adalah di dalam Al-Quran disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur, qad ja'akum minallahi nurun. Nur itu adalah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya Rasulullah kebingungan, ya kan? Wa wajadaka dhalan fahada, Allah kasih petunjuk. Kebingungan, Allah kasih petunjuk. Wa wajadaka ailan fa agna, dulu Rasulullah kesusahan, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikra.
Sebutan nama Rasulullah diagungkan sampai setinggi-tingginya. Kita susah untuk mencapainya. Bahkan malaikat Jibril, ya ikhwani wa akhwati, itu ketika Mi'raj tidak mampu untuk sampai kepada derajat Rasulullah. Kata malaikat Jibril alaihi salam, jika aku melangkah sekali lagi bersamamu, sedikit lagi, satu langkah lagi bersamamu wahai kekasih Allah, maka apa? Maka aku akan terbakar, katanya. Bahkan malaikat Jibril aminullah, pemimpin para malaikat, tidak mampu untuk sampai pada kedudukan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini ada berapa? Apa saja bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bukti bahwa Allah mengangkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kapan? Adalah nama Allah, nama Rasulullah disandingkan dengan namanya, dengan nama suci. Di dalam Al-Quran coba lihat bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Allah Rasul. La tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Kemudian apa lagi? Di dalam azan, di dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nama Allah, nama kekasihnya. Nama Allah, nama Rasulullah. Nama Allah, nama Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Ditinggikan. Enggak ada nama Allah, nama kita. Ya, nama Allah, nama Rasul, nama Rasulullah. Ini. Kemudian apa bukti kedua? Bahwa Allah mengangkat derajat dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwani wa akhwati, adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Rasulullah maqam syafaat. Syafaat itu milik Allah. Tidak ada yang berhak memberikan syafaat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa? Tetapi Allah memberikan hak syafaatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya, Bu? Ayatnya adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Masyaallah. Wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, aku akan memberikan sesuatu kepadamu sampai engkau ridha. Kalau kita nih minta ridhonya Allah, ya Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Kita nih mengharap ridha Allah, tapi Allah mengharap ridha Nabi Muhammad. Wala saufa yu'tik. Kata Allah, ya Rasulullah, apa wahai kekasihku Muhammad, apa yang harus aku lakukan sehingga engkau ridha kepadaku? Ini kedudukan Nabi Muhammad. Kemudian Allah memberikan hak syafaat kepada Rasulullah. Nanti di hari kiamat kita akan melihat betapa besar kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mempersilahkan, silahkan syafaati orang-orang yang kamu kehendaki, wahai kekasihku. Bukan 1, 2 orang, bukan 10, 100 orang, bukan 1000 orang. Terserah Nabi Muhammad mau menyafaati berapa orang, ya. Terserah Nabi Muhammad. Sampai apa? Sampai Nabi Muhammad ridho dengan syafaatnya. Dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan kepada Rasulullah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mau kasih syafaat, silahkan wahai Rasulullah. Nanti syafaat Rasulullah di mana? Nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Sirat. Nanti kalau kita nih lagi nyebrang di Sirat, kalau orang yang suka sholawat, orang yang dia dalam dirinya mencintai Rasulullah dan ahlul baitnya, misal putrinya Sayyidah Fatimah dicintai,
cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dicintai, nanti kita mau jatuh di sana karena banyak sekali godaan-godaan di dunia ini. Maka apa? Ketika kita ingin jatuh, Rasulullah melihat, oh itu dia orang yang mencintaiku, mencintai cucu-cucuku, putra-putraku, putriku. Rasulullah langsung pegang gitu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa rafa'na laka dzikra. Subhanallah. Ini yang kedua, supaya ya ikhwani wa akhwati. Yang ketiga apa? Allah memberikan kepada Rasulullah maqam syahadah. Maqam apa? Kedudukan sebagai saksi. Nah, ini penting ini. Jadi Allah berfirman, wa qul i'malu, silahkan berbuat wahai mukminin, wahai muslimin, wahai umat manusia, fasayarallah amalakum wa rasul. Allah dan Rasulnya dan mukminin khusus nanti ada ahlul bait akan melihat amal-amal kalian, menyaksikan amal-amal kita, ya. Jadi nanti Rasulullah ini, sekarang ini Rasulullah ini menyaksikan amal-amal kita. Kita duduk di sini bersolawat, ya, duduk capek-capek dari rumah pagi-pagi yang tadinya mendingan tidur aja, enak ya, masak ini itu dan sebagainya. Kita kesini untuk apa? Untuk mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Terus Rasulullah ada nggak di sini? Ada. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai ikhwan wal akhwat, wahai mukminin muslimin, di antara kita ini, di dalam surat Al-Hujurat dikatakan, di antara kalian ini ada Nabi Muhammad. Terus dulu ayat Al-Quran itu terus berjalan sampai sekarang. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu maksudnya apa? Yakinlah, wa'lamu di sini. Yakinlah bahwa di antara kita ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan amal-amal kita sebelum menyaksikan amal perbuatan kita di akhirat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat gimana? Di akhirat bil mu'minina raufur rahim. Nanti di hari kiamat semua anbiya akan menjadi saksi untuk amal perbuatan kaumnya yang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah wajibna bika ala haula'i syahida. Rasulullah akan menjadi saksi untuk seluruh umat manusia, bahkan Rasulullah bahkan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Amal perbuatan mereka akan dihisab dan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah duduk sama Abdullah bin Mas'ud, qari hafizul Quran. Kemudian Rasulullah bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, "Utslul Quran ma tayassara minal Quran." Bacakan kepadaku wahai Abdullah putra Mas'ud, katanya, sedikitlah ayat Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ana malu kepadamu. Engkau adalah wujud yang diturunkan Allah, wahyu risalah Al-Quran kepada seluruh wujudmu. Akan tetapi, untuk apa aku membacakan ayat Al-Quran untukmu, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, aku ingin mendengar indahnya lantunan ayat Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bahwa seluruh umat para anbiya akhir anbiya zaman dahulu itu mereka akan mendapatkan saksi daripada para nabi mereka.
Akan tetapi Rasulullah akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir, manusia terakhir yang ada di bumi ini. Kemudian Fabaka Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menangis. Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubki? Apa yang membuatmu menangis?" Ya benar Mas'ud. Aku menangis karena aku akan melihat amal-amal perbuatan umatku yang tidak taat kepada Allah, yang bermaksiat. Karena apa, ibu-ibu, ikhwan wa akhwati rahimakumullah? Karena di dalam Al-Quran disebutkan azizun alaihima anittum, bahwa azizun alaihima anittum, bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa penderitaan yang dialami oleh umat Rasulullah itu membuat Rasulullah menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seperti seorang ayah yang sangat penyayang kepada anak-anaknya. Kalau anaknya, ayah itu seorang ayah atau seorang ibu, kalau anaknya nggak taat, sholatnya males-malesan, dia akan sedih. Begitu pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad menepuk punggungnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa qala, "Ya Ali, ana wa anta abawa hadhil ummah." Wahai Ali, aku dan engkau adalah ayah umat ini. Rasulullah adalah ayah umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersedih dan menderita jika melihat umatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihima anittum. Ini yang ketiga, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Yang keempat apa? Bahwa bukti Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya Rasulullah. Wa rafa'na laka. Apa buktinya yang keempat? Allah memberikan di dalam Al-Qur'an berfirman, "An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwa Rasulullah, Nabi Muhammad, ibu-ibu ya, Nabi Muhammad ini lebih berhak kepada diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Contohnya gini, di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sahabat, dia kulitnya berwarna hitam, ya wajahnya juga pas-pasan, ya nggak punya fulus, pagar, wajahnya pas-pasan apa dan sebagainya. Dia datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ana mau nikah, ana pengen zuat, saya pengen menikah." Kemudian Rasulullah mengutus orang ini kepada satu tetangganya, seorang sahabat yang kaya raya dan dia punya anak perempuan. Kemudian pergilah ke rumah itu, namanya Zuwaibar. Seorang kaya raya ini namanya Zuwaibar. Kemudian dia ini datang ke rumahnya Zuwaibar yang punya anak perempuan. Kemudian suruh melamar anak perempuannya orang kaya raya ini. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya, ada keperluan apa?" kata Zuwaibar ini. "Ana tadi diminta sama Rasulullah untuk melamar anak antum," katanya. Dia bilang, "Ana ingin melamar anak antum." Loh, kok melamar anak-anak kayak gini, katanya. Disuruh siapa? Disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, coba nanti ana harus cek dan recheck dulu. Kemudian apa kata anaknya di belakang pintu? "Wahai ayah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi lebih berhak kepada diri kita dibandingkan diri kita sendiri. "Oh iya ya," kata abahnya.
Kemudian abahnya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, benarkah engkau yang mengutus orang ini untuk melamar anakku?" Kata Rasulullah, "Betul." "Ya," kata Rasulullah. Katanya, "Ya, sami'na wa ata'na." Langsung dinikahkan dengan anaknya. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat Rasulullah, mengangkat sebutan nama Rasulullah, wa rafa'na laka dzikra. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memanggil nama Rasulullah dengan nama. Misalnya ya Muhammad, enggak pernah. Ya Ahmad, enggak pernah di dalam Al-Qur'an. Tapi memanggil dengan apa? Dengan sifat. Ya Rasulullah dengan gelar. Ya apa lagi? Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhal muddathir. Dan sebagainya. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Rasulullah, wa rafa'na laka dzikrak, dengan apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad muajjil farajah. Yang ketujuh, nanti kita terakhir akan membahas tentang salawat itu sendiri. Yang ketujuh apa? Bukti bahwa Allah mengangkat derajat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah demi apa? Demi tanah, demi negeri, demi kota di mana Rasulullah lahir di sana. Mekah tanpa Rasulullah bukan apa-apa. Tes kayak mati nih. Ya. Ya. Karena Mekah, ya, di sana lahir wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi tempat tersebut. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Sesungguhnya aku bersumpah demi negeri ini. Kenapa? Wa anta hillun bihadzal balad. Karena engkau wahai kekasihku Muhammad tinggal dan lahir di tempat ini, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang dari kalangan umat manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Rasulun min anfusikum. Selain itu, bukan hanya min anfusikum, rasulan fihim. Rasul yang dari kalangan manusia, yang memiliki perasaan emosional seperti manusia yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong anaknya namanya Ibrahim, umurnya 1 tahun setengah, masih lucu-lucunya itu. Kemudian malaikat Israel datang, ya. Malaikat Israel
datang tanpa minta izin untuk mencabut anaknya yang namanya Ibrahim. Dan ketika itulah Ibrahim putra Rasulullah meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah fabaka Rasulullah. Kemudian Rasulullah menangis. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tarda biqada'illah?" Apakah engkau tidak ridha dengan keputusan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la yarham la yurham. Barang siapa enggak punya kasih sayang, belas kasih, maka apa? Maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memiliki perasaan seperti kita. Rasulun min anfusikum. Dan rasulan fihim, selain dari kalangan manusia, Rasulullah adalah fihim, bersama kita. Tidak pernah menjauhkan dirinya dari masyarakat, selalu bersama masyarakat, selalu berkhidmat kepada masyarakat. Yamshi fil aswaq, jalan di pasar. Enggak seperti para pejabat misalnya, ya, para artis, ya ibu-ibu, enggak seperti para artis. Kalau dilihat dari jauh zen, ajib, masya Allah, kehidupannya enak. Tapi kalau dilihat dari dekat, orang yang dekatnya enggak apa? Enggak sanggup meskipun 6 bulan. Akhirnya apa? Kalau berita-beritanya cek dan recheck, kabar-kabari, insert dan sebagainya, apa? Perceraian, KDRT dan sebagainya. Ya, itu kehidupan artis. Enggak mau bersama masyarakat, dilihat dari jauh enak, tapi orang-orang yang dekat bersama artis itu, mereka tidak akan kuat hidup meskipun 6 bulan aja. Enggak bakal kuat. Kita pengen tanda tangan dari Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ya. Tapi apa, kehidupan mereka itu nggak berkah. Mereka sendiri susah kehidupannya. Perceraian ini dan itu dan sebagainya. Tapi Rasulullah, Rasulun min anfusikum, fihim, bersama kita semua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat dikatakan bahwa ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, ya, di masjid, kemudian ada orang-orang yang belum pernah mengenal Nabi Muhammad masuk. Assalamualaikum, man minkum Rasulullah. Siapa sih di antara kalian yang Rasulullah? Saking apa? Saking tidak membedakan tempat duduknya dengan tempat duduk para sahabatnya yang lain. Bahkan tidak pernah membedakan tempat duduknya dengan tempat duduk budak pada zaman itu. Orang-orang yang tidak memiliki harga secara sosial. Ini Rasulullah. Kata Nabi Muhammad deh, ya, buat oleh-oleh ibu-ibu, ikhwani semua dan sebagainya. Aku tidak pernah meninggalkan ma taraktu khamsata asya. 5 perkara ini tidak pernah aku tinggalkan di dalam kehidupan saya, kata Nabi Muhammad. Saking tawaduknya Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Menyampaikan salam kepada anak-anak. Kadang kita nih, ya Allah, dalam hati kita, anak dulu nyampaikan salam ke saya, ya kan? Baru nanti saya jawab. Tapi enggak. Rasulullah tidak pernah keduluan sama anak-anak kecil. Sehingga apa? Anak-anak sangat mencintai Nabi Muhammad. Tidak pernah keduluan di dalam hidup Nabi Muhammad apa? Mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Tawaduknya Nabi Muhammad. Kedua, tidak pernah meninggalkan makan satu nampan sama orang-orang miskin. Ini Nabi Muhammad. Tawaduknya Rasulullah. Kemudian apa? Tidak pernah meninggikan tempat duduknya di antara para sahabatnya. Itu Rasulullah. Kalau memiliki kendaraan, mencari kendaraan yang paling murah. Misalnya kalau sekarang apa nih? Honda Beat, ya masih lumayan kalau Honda Beat, ya. Kemudian apa, kalau dulu tuh, zaman dulu Rasulullah mencari yang paling murah, himar, keledai. Kuda itu kalau sekarang mungkin motor NMAX, ya. Kuda ini. Kemudian unta apa dan sebagainya. Rasulullah memilih apa? Kendaraan yang paling murah. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati, ya,
Sebelum supaya enggak bosan, mari kita mengucapkan sholawat bersama-sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ala nabi salatullah wa alihi salamullah. Bersama-sama. La ilaha Rasulullah ala nabi salatullah wa alihi salamullah. An-nabi ya hadirin i'lamu ilmal yakin an-nazara wal majus aslamu ala yaday la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala nabi salatullah wa alihi salamullah. Al-Hasan thumma al-Husain lin-nabi qurratul ain nuruhum kal-kawkaban jadduhum sallu alayhi la ilaha Rasulullah ala nabi salatullah wa alihi salamullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kita bertanya kepada kita nih yang tinggal, yang hidup di zaman ini, Ustaz, tugas kita ini apa di hadapan Rasulullah yang kita ini sekarang jauh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tugas kita adalah sholawat. Ya, sholawat itu adalah wajib bagi muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ajil farajah. Kenapa kita harus bersalawat, Bim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ahsantum. Jadi kita ini bersolawat supaya apa? Supaya Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan apa? Hati kita ini kayak rumah. Kalau enggak pernah mendapatkan cahaya, kalau rumah itu enggak pernah dihuni sama orang-orang baik, gelap, tidak pernah dibersihkan, maka dia akan gelap, maka dia akan penuh dengan binatang. Binatang apa? Kalajengking, ular, ya, kelabang, apa dan sebagainya. Binatang-binatang yang sifatnya menyakiti. Hati itu seperti itu. Ketika hati kita tidak diisi dengan ruh Rasulullah, tidak diisi dengan cahaya Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, tidak diisi dengan cahaya Al-Quran, maka hati kita gelap. Bagaimana cara menerangkannya? Pertama, apa kata Rasulullah? Hati itu seperti besi, maka cara dia bisa berkarat, maka cara untuk mengkilatkannya lagi apa? Pertama, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ini yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat, supaya kita ini keluar daripada kegelapan. Hati kita ini bersih dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan hasud. Hasud ini kegelapan, ya. Dengki, iri, apalagi
menggibah, suka ngomongin mukmin yang lain, tetangganya diomongin, tetangganya disakitin, ya. Kemudian apalagi malas-malasan beribadah, tidak menghormati orang lain, merasa sombong, ujub. Ini adalah semua bentuk-bentuk kegelapan. Menindas orang lain, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, paling terhormat. Ini adalah kegelapan. Bagaimana cara mengeluarkan hati kita dari kegelapan? Dengan sholawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Liyuharrijakum minad dhulumati ilan nur. Karena nama Nabi Muhammad salah satunya adalah nur, cahaya. Ketika nama Nabi Muhammad ada di dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi terang seperti rumah yang terang yang diisi dengan segala kebaikan. Yahduruhul malaikah wa tahjuru minhu syayatin. Pasti dia akan dihadiri oleh para malaikat yang senantiasa beristighfar kepada kita, dan akan ditinggalkan oleh setan, yang mana tugas setan itu apa? Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Wah, terus mengadu domba. Sholawat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Kemudian sama malaikat Jibril diantar di salah satu manzil di Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah melihat ke sebelah kanan ada para malaikat. Malaikat ini punya 1000 kepala. Setiap kepala punya 1000 mata, punya 1000 tangan. Setiap tangan punya 1000 jari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget dan ingin bertanya siapa mereka dan apa tugasnya. Kemudian Rasulullah menemui mereka dan bertanya, siapa antum? Saya adalah malaikat menghitung air hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Semuanya saya tahu jumlahnya. Saya tahu jumlah berapa liter laut. Wah, berapa liter ini ya. Kemudian apa? Saya tahu jumlah berapa bintang gemintang di langit. Semua aurakus syajar, daun-daun yang ada di pohon di alam semesta ini saya tahu berapa yang jatuh. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, akan tetapi apa? Wahai malaikat, akan tetapi satu yang tidak bisa saya hitung. Apa? Pahala orang-orang yang bersalawat kepadamu dan kepada keluargamu. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berjalan-jalan di kebun. Rasulullah punya kebun kurma, ya, sama Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian berjalan-jalan di kebun, ada seekor lebah. Lebah ini berkata kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, jika engkau sudi, maka mampirlah di sarangku. Siapa ada yang mau mampir di sarang lebah? Enggak. Ini lebah ini mengundang Rasulullah untuk menyicipi madu buatannya di sarangnya. Dia berbicara dengan bahasa binatang dan Rasulullah memahami bahasanya. Bukan hanya Nabi Sulaiman yang bisa bahasa binatang. Bahkan Rasulullah itu lebih memahami bahasa binatang daripada Nabi Sulaiman. Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam berbicara dengan binatang. Ya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad menerima undangan lebah itu, kemudian berjalan menuju sarang lebah. Lebah itu bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ambillah madu yang ada di sarangku. Rasulullah nyicipi madu itu kemudian bilang, wahai lebah, sungguh aku tidak pernah merasakan madu senikmat ini, kata Rasulullah. Apa rahasianya? Kemudian si lebah bilang, wahai kekasih Allah, rahasia bahwa madu ini lebih nikmat daripada yang lain adalah ketika kami bekerja untuk memproduksi madu di sarang ini, kami selalu bersolawat kepadamu dan kepada keluargamu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu ibu-ibu ya, ini khususnya nih bekal buat akhwat
ya. Akhwat, ibu-ibu kalau di rumah itu kan suka ngebersihin rumah, masak ya, sayur asem, sayur lodeh, sayur sop dan sebagainya, bikin sambal. Kalau bisa ketika misalnya kita bersih-bersih rumah, itu kita dengarkan sholawat. Kita lagi langsung sholawat, dengerin sholawat sambil bersolawat, yang masak sambil bersolawat. Bisa memberikan, ini kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua, ibrah, memberikan keberkahan kepada yang makan, ya. Supaya apa? Keberkahan ini apa? Keberkahan ini menjadikan hidup kita ini tidak malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menjaga apa? Menjaga diri kita supaya tidak mudah terjerumus kepada kemaksiatan dan memperkuat iradah kita, keinginan kita untuk berbuat baik, ya. Makanan-makanan yang berkah, bukan hanya dari apa? Rezeki halal, tapi apa? Ada rahasia-rahasia. Seperti tadi madu lebah tadi. Madu lebah tadi dibuat dengan apa? Dengan banyak sholawat kepada Rasulullah, sehingga enak, memberikan keberkahan. Begitu pula di rumah, ya, khususnya ibu-ibu. Itu ketika bersih-bersih, ketika apa? Sapu-sapu, ya, nyapu rumah, bersihin rumah, tempat tidur, apa dan sebagainya, kamar mandi, masak, ini itu dan sebagainya, ke pasar dengan sholawat, dengan sholawat kepada Rasulullah. Idza daqat bikal ahwalu yawman, ya, idza daqat bikal ahwalu yawman fasalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jika kita nih merasa sumpek, kadang kesumpekan ini kita nggak tahu sebabnya apa ya. Banyak sholawat kepada Rasulullah. Fa'aktsir bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena apa? Kalau kita sholawat sekali, Allah kasih 10 kali gantinya. Jika kita sholawat 10 kali, Allah ganti 100 kali. Jika kita ganti 100 sholawat 100 kali, unlimited. 1000 kali unlimited. Kalau kayak kuota data, ya, unlimited Allah kasih. Tidak terhitung pahala salawat kepada Rasulullah SAW. Ini liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Nah, yang terakhir, hadirin wal hadirat, oleh-oleh juga ya buat pulang ke rumah. Apa tugas kita? Tadi kan tugas kita bersolawat. Tentunya pastinya mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang tidak boleh kita lakukan kepada Nabi Muhammad. Apa? Jangan menyakiti hati Rasulullah. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, a'adda lahum azaban muhina. Barang siapa orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menyediakan kepada mereka adab yang menghinakan. Adab yang menghinakan itu gimana? Nanti di akhirat itu ada orang-orang yang pengen cepat-cepat masuk neraka. Pengen cepat-cepat masuk neraka. Kenapa? Karena saking malunya mereka, saking terhinanya. Kenapa? Mereka orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian kita bertanya, Bib, gimana kok emang kita bisa menyakiti Nabi Muhammad? Bisa. Nabi Muhammad SAW bersabda, man adza mu'minan faqad adzani. Waduh, kaget ini kita nih, dapat hadis ini. Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin, dia menyakitiku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang menyakitiku, dia menyakiti Allah. Barang siapa yang menyakiti Allah, mal'unun fit Taurat wal Zabur wal Injil wal Quran. Dilaknat di dalam empat kitab. Jangan menyakiti hati seorang mukmin, karena di dalam hatinya ada Nabi Muhammad. Betul nggak? Jangan menyakiti hati tetangga kita.
Mungkin di dalam hatinya itu sangat cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga perasaan mereka. Sahabat datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, hunaka ada imra'atun. Ada seorang perempuan. Yusalli fil lail yasumu fil nahar. Tusalli fil lail tasum fil." Malamnya sholat tahajud, siangnya puasa. Walakin, ya kenapa walakin kata Nabi Muhammad? Kenapa tapi? Tapi dia suka nyakitin tetangganya dengan mulutnya. Ada jiranahu bilisani. Kata Rasulullah apa? La khaira fihi, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam diri perempuan tersebut. Ya. Jangan menyakiti hati seorang mukmin. Karena di dalam hati seorang mukmin itu kemungkinan ada wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan kepada antum semua. Semoga bermanfaat ya. Semoga duduknya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini menambah cahaya kepada hati kita. Karena kita terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, terus menambah ma'rifah kita, mendengar Nabi Muhammad SAW, menambah keberkahan pastinya di dalam kehidupan kita. Khususnya di rumah ini dapat berkah. Burika baitun yudhkar fiha Muhammad. Akan diberkahi suatu rumah dan suatu majlis di mana disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan apa? Burika baitun yusamma fihi bismi Muhammad. Dan diberkahi suatu rumah jika satu rumah tersebut anaknya dinamain Muhammad. Nih buat para orang tua yang punya anak belum dikasih nama, misalnya kita bingung nih, belum lihat-lihat di Google ya, ini namanya apa yang ajib, atau belum nanya ke Ustadz, ini nama anak saya ini apa? Kalau laki-laki, perempuan nggak mungkin namanya Muhammad, ya. Laki-laki misalnya belum dikasih nama, belum dapat nama yang ajib. Selama 7 hari kalau sudah lahir panggil dengan nama Muhammad. Ya, kalau pengen terusin ahlan wa sahlan, kalau enggak misalnya dapat yang lain enggak apa-apa. Tapi selama 7 hari dipanggil Muhammad. Saya Muhammad meskipun kita belum dapat nama yang klek buat di akte kelahiran misalnya gitu. Ya ahsan pakai namanya Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyuman Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Senyuman Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Senyuman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Hasan wal Husain. Ya. Sehingga kita tidak bisa berharap kepada amal perbuatan kita. Yang kita harapkan nanti di hari kiamat adalah apa? Adalah kita bisa duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Saking menakutkannya hari kiamat itu. Yauma yafirul mar'u min akhi, semuanya pada masing-masing ya, nafsi-nafsi. Tapi apa? Semuanya mencari tempat perlindungan teraman adalah fi jiwari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam doa takib salat maghrib kita mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa zaima maghfiratik wa najata minan nar wa min kulli bariyatin wal fawza bil jannah wa ridwana fi daris salam wa jiwari nabiyyika Muhammadin alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah mendengar doa kita semua. Rasulullah mendengar doa kita semua supaya kita berada di dalam lindungan Rasulullah di hari kiamat kelak. Ini saja yang mungkin bisa Anda sampaikan. Walafu minkum, dan sebelumnya ahlan wa sahlan kepada Ustaz Taufik Yahya. Ya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.